semuanya, balik lagi bersama Alvin. Kalian pernah nggak punya keinginan atau ada orang lain yang pengen merdeka secara finansial di usia tertentu? Misal, aku pengen deh nanti merdeka secara finansial sebelum 40 tahun. Pernah nggak? Tapi sebenarnya apa sih financial freedom? Nah, kalau kata Roboto Kiyosaki, salah satu author tentang buku-buku keuangan yang udah bestseller di seluruh dunia, yang salah satu judulnya adalah Rich Dad Poor Dad. Nah, Roboto Kiyosaki bilang kalau financial freedom is free from fear, a mental, emotional, and educational process. Atau kebebasan finansial adalah kebebasan dari rasa takut, baik itu proses mental, emosional, dan pendidikan. Selain Roboto Kiyosaki, ada juga dari Swiss Orman. Beliau juga seorang financial consultant di Amerika dan juga pernah nulis buku tahun 1997 tentang 9 langkah menuju financial freedom. Kalau kata Swiss Orman, merdeka finansial berarti hilang kecemasan akan uang untuk selama-lamanya. Nah, dari dua konsultan keuangan dan juga penulis buku tentang keuangan yang bilang tentang financial freedom, kita bisa kasih kesimpulan nih, kalau berarti financial freedom itu kita bebas dari rasa cemas, rasa takut terhadap keuangan. Yang artinya, kita itu punya passive income yang lebih besar daripada active income. Dalam artian, ya kita nggak perlu work hard, nggak perlu memikirkan terlalu berlebihan misalnya terhadap uang, karena kita udah punya penghasilan yang lancar, punya investasi yang oke, punya asuransi kesehatan misalnya, terus juga udah menyiapkan untuk bisa pensiun dini, atau juga dana pensiunnya udah disiapkan, dana daruratnya udah disiapkan, bahkan udah punya juga atau udah menyiapkan juga warisan untuk bisa diturunkan kepada orang lain atau bisa dihibahkan misalnya. Nah, tapi kalau secara Islam atau sebagai kita muslim dan muslimah nih, kita harus penasaran dong, emang financial freedom tuh ada ya dalam Islam gitu ya. Nah, kalau mengutip dari perkataan Ali bin Abi Thalib, bilang bahwa financial freedom atau kebebasan finansial adalah suatu keadaan di mana seseorang telah berhasil menempatkan harta di tangannya, namun tidak di hatinya. Nah, artinya kemerdekaan finansial itu kita menjadikan uang itu sebagai proses atau jalan, bukan sebagai tujuan. Karena apa? Karena beberapa orang itu menempatkan financial freedom itu sebagai tujuan akhir. Di tujuan akhir, yang mana ketika kita menempatkan financial freedom itu di tujuan akhir, manusia itu cenderung untuk greedy, untuk merasa rakus, merasa nggak pernah cukup dan nggak pernah puas, serta melakukan segala macam cara supaya tujuan akhirnya ini, financial freedom ini bisa tercapai. Apapun itu, entah dari mau zolimin orang, dia bodo amat, mau nyakitin orang, pokoknya terserah, mau makan riba, dia makan aja gitu. Terus bahkan mungkin bisa jadi nih, mau dia nyuri, mau dia nilep, mau dia korupsi, bahkan dilakukan supaya financial freedom ini bisa tercapai. Karena emang hasratnya manusia itu kan kita ada nafsu ya, jadi gak pernah ngerasa puas gitu, dan gak pernah ngerasa cukup tentang itu. Yang akhirnya financial freedom yang tujuannya dia pengennya jadi kaya itu sebenarnya miskin gitu. Mungkin bisa jadi dia financial freedom nih, tadi ya dia udah lancar gitu, uangnya banyak misalnya, bisa jadi dia dipandang orang ya kaya, tapi sebenarnya dia miskin ya karena dia nggak pernah ngerasa puas dan nggak pernah ngerasa cukup. Nah, beda halnya kalau kita menempatkan financial freedom ini di awal, ketika kita udah punya uang. Semua orang kan pasti megang uang, dan ya semua orang suka sama uang kan. Siapa sih yang gak suka duit? Saya dikasih duit misalnya nih, ya pasti kita mau kan, gajian aja kita seneng gitu. Nah, gimana nih kita menempatkan financial freedom itu di awal, dimana kita sadar bahwa uang itu bukan segalanya, bahwa uang itu adalah titipan dari Allah SWT, uang itu adalah amanah dari Allah SWT yang gak selamanya akan ada di kita terus. Suatu saat Allah tuh bakal ambil, suatu saat dengan cara apapun itu, bisa jadi dengan secara tiba-tiba Allah tuh ngambil itu gitu. Jadi kita udah sadar bahwa uang itu bukan satu hal yang harus kita letakkan di hati, tapi cukup di tangan. Yang mana kita nggak was-was, nggak cemas gitu terhadap uang itu sendiri. Dan juga bukan berarti kita nggak usah jadi kaya. Dalam artian kan tadi financial freedom biar dia jadi kaya nih tadi. Tapi sebaliknya gitu. Dalam artian konteksnya nggak gitu.
bukan berarti Islam nggak menganjurkan kita untuk jadi kaya, nggak juga gitu, karena banyak kok contoh-contoh Nabi dan Rasul, sahabat-sahabat Nabi yang dia kaya raya, tapi nggak menempatkan uang itu di dalam hati, tapi cukup di tangan gitu. Kita ambil contoh nih, misalnya kan bulan Juli kan kita Idul Adha tuh, dan setiap Idul Adha, setiap kita lebaran, kalau kita lagi sholat Id, itu rata-rata khotibnya tuh pasti akan berkisah atau mengambil tema tentang hikmah di balik Idul Adha, di balik fenomena atau momentum Idul Adha itu, yaitu kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, yang anaknya itu udah didamba-dambakan dari lama banget. Kebayang gak sih, kita pengen suatu hal dari lama banget, tapi kita harus nyembelih itu gitu. Kan sedih ya, kalau kita sebagai manusia biasa nih, kita gak sanggup pasti untuk hal itu. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ikhlas untuk melakukan tugas itu, untuk melakukan perintah itu dari Allah SWT. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim dan Ismail sadar bahwa harta itu, anak itu kan titipan ya, amanah. Hanyalah amanah, cuma titipan gitu kan, yang nggak selamanya memang untuk kita, suatu saat bakal diambil. Jadi ketika Allah merintahkan, ya dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gak hanya itu, ada sahabat Nabi juga yang namanya Abdurrahman bin Auf, mungkin udah nggak asing ya, udah terkenal banget, kaya raya, sahabat Nabi yang kaya raya, yang pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau meninggalkan semua hartanya di Mekah, padahal udah kaya raya nih. Mungkin beberapa orang tuh bakal mikir, aduh sayang banget, masa harta yang udah kita kumpulkan capek-capek gitu kan, udah banyak banget harus kita tinggalkan, mana harta itu bakal dipakai lagi oleh orang-orang Quraisy gitu kan. Tapi enggak, Abdurrahman bin Auf enggak gitu. Sahabat Nabi tetap pindah, hijrah ke Madinah, dan di sana Abdurrahman bin Auf tuh enggak bawa apa-apa. Hartanya kan ditinggal ya tadi ya, jadi enggak bawa apa-apa gitu ya, ya seadanya cukup. Tapi setelah itu jadi kaya lagi ya, karena memang pandai berdagang, dan ada beberapa tipsnya yang mungkin suatu saat nanti akan kita bahas juga dari Abdurrahman bin Auf, kenapa bisa jadi kaya raya itu gitu. Selain menempatkan uang itu di tangannya bukan di hatinya, jadi financial freedom itu sudah sejak awal gitu, nggak ada rasa takut dan yakin bahwa Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Cuman bukan berarti kita nggak harus kerja atau udah pasrah aja lah gitu, nanti juga bakal ada rezeki dari Allah. Malam-malam misalnya nih mau makan, lapar, nunggu nih rezeki dari Allah datang. Ya nggak gitu juga kan konsepnya. Tetap harus kita upayakan, tetap harus kita cari, tetap harus kita gapai dengan cara-cara yang juga halal gitu dan sesuai dengan syariat. Karena bekerja itu juga adalah bagian dari ibadah gitu. Dan juga untuk pengelolaan keuangan itu juga merupakan sebuah anjuran. Bukan berarti kita nggak harus mengelola keuangan kita, karena tadi rezeki udah Allah yang atur kok gitu. Nanti kalau uang keluar nanti juga bakal masuk lagi gitu, udah ada Allah yang atur. Ya nggak gitu juga. Kita harus memang punya konsep yakin bahwa Allah itu adalah sebaik-baik memberi rezeki dan Allah itu maha kaya. Tetapi kita juga tetap tadi harus bekerja, tetap memperoleh, mendapatkannya, mengelolanya, kemudian menggunakannya dengan cara yang halal dan sesuai syariah, dan juga mengelolanya dengan baik. Kalau kata Morgan Housel, ini author yang beberapa dari kita udah kenal banget sama beliau, penulis buku The Psychology of Money. Dan Morgan Housel ini bilang kalau money itu, uang itu adalah about how you behave, atau uang adalah tentang bagaimana kita berperilaku. Dan ada pepatah di Jamaika yang terkenal, save money and money will save you. Dalam Islam ada hadis yang mengisahkan tentang menyisihkan penghasilan untuk berjaga-jaga di kemudian hari. Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan dengan pertengahan, dan dapat menyisihkan kelebihan atau surplus untuk menjaga pada hari ia miskin dan membutuhkan. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, dari hal itu kita jadi sadar kan bahwa ternyata financial freedom itu bukan satu tujuan, tapi sudah seharusnya kita letakkan di awal. Dan uang itu juga bukan satu tujuan, tapi merupakan sebuah jalan atau wasilah. Tujuan kita apa dalam mengelola keuangan itu adalah untuk mencapai ridha Allah SWT, supaya kehidupan kita itu dirahmati dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Sekian video tentang financial freedom, semoga bermanfaat, semoga bisa diambil yang baik-baiknya. Kita ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.